Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mau sama-sama dengar pesan Tuhan, ya, dengar pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Pesannya adalah ketika terjatuh ke dalam air. Ini ada sedikit revisi Bapak Ibu Saudara, mungkin yang malaman, yang bukan malaman, yang tadi dini hari telah terima, ada sedikit perubahan di judulnya aja, isinya tetap sama, ya, karena judul harus tajam juga. Oke, ketika terjatuh ke dalam air. Ini maksudnya apa terjatuh di dalam air? Ini lagi musim hujan gitu, kita kepleset dan jatuh gitu. Oh, bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ini mengacu kepada peristiwa yang pernah dialami oleh salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Dia pernah berjalan di atas air dan kemudian dia terjatuh dan masuk ke dalam air. Kalau di Alkitab kita tenggelam ke dalam air. Cuman buat kita Bapak Ibu Saudara, pengertian tenggelam itu kayak pelolot begitu dalam jauh gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat peristiwanya, ya lagi berjalan di atas air, kemudian dia terjatuh gitu ya. Oke, saya mau ajak kita buka Matius 14 ayat 30 sampai 33. Saya mau ajak kita baca bergantian, dimulai dari ayat yang ke-30, saya 30, kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Silakan Bapak Ibu. Setelah Yesus mengulurkan tangannya, memanggil dan berkata, "Hai orang yang percaya, mengapa kamu bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu dipanggil, "Sungguhnya engkau anak Allah." Oke, puji Tuhan. Kita tentu udah nggak asing dengan kisah ini ya. Tapi memang pesan ini diambil dari peristiwa ini di bagian di mana Petrus jatuh ya ke dalam air. Oke Bapak Ibu Saudara, ini memang tercatat di dalam 3 Injil. Ada di Matius mencatat peristiwa ini, Markus mencatat, Yohanes juga mencatat, tetapi hanya Matius yang mencatat bagaimana Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Itu hanya tercatat di Matius. Itulah sebabnya tadi kita baca dari Matius tentang peristiwa jatuhnya Petrus ya, waktu berjalan ke dalam di atas air, kemudian dia jatuh ya. Rasanya saya nggak usah cerita panjang lebar lagi, tetapi singkat cerita pada waktu itu murid-murid lagi berjuang di tengah terpaan angin sakal. Waktu itu mereka sedang ada di atas perahu, di mana Yesus setelah peristiwa 5 roti 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi ke seberang, sedangkan Yesus nggak ikut karena dia mau naik ke bukit untuk berdoa. Nah, di tengah jalan ada angin sakal, angin yang berlawanan arah. Dan ini memang sangat besar sekali sehingga menerpa perahu dengan begitu hebat. Nah, ketika mereka berjuang, rasanya waktu bulan tahun lalu ya, ketika awal ibadah saya ingat pesannya ini. Mereka berjuang cukup lama, sampai akhirnya pukul 3 dini hari Yesus menghampiri mereka, datang dengan berjalan di atas air. Nah, ini Yesus yang berjalan di atas air. Murid-murid terkejut gak? Mereka yang lagi berjuang dengan angin sakal yang besar dan perahu mereka hampir tenggelam mungkin. Ketika melihat Yesus, mereka menjadi bertambah takut karena mereka menyangka itu hantu yang datang menghampiri mereka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, buat nelayan-nelayan yang punya sebagian murid-murid kan nelayan ya, di mana mereka punya pengalaman yang luar biasa. Jadi pengalaman mereka di Danau Galilea ini mengalami banyak peristiwa, hal-hal yang terduga mereka pernah alami, tetapi peristiwa tentang ada orang berjalan di atas air, nah ini baru pernah. Itulah sebabnya mereka berkata itu hantu gitu ya. Dan kemudian Yesus menenangkan mereka, jangan takut ya, ini aku. Nah, oke. Kemudian Petrus berkomentar kan, dari dalam perahu dia bilang, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian kan Yesus berkata, datanglah. Nah, atas dasar perkataan Yesus, keluarlah Petrus dari perahu dan berjalan menuju tempat di mana Yesus berada. Namun belum sampai ke posisi di mana Yesus berada, Alkitab mencatat dia merasakan terpaan angin dan kemudian jatuhlah Petrus ke dalam air. Dan kemudian segera itu Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat dia.
Yesus nggak memarahi Petrus karena tidak memiliki iman, melainkan bertanya, kenapa kurang percaya dan bimbang? Ya, ini menunjukkan sebetulnya Petrus tuh punya iman. Ya, terbukti dia kan keluar dari perahu dan berjalan menghampiri Yesus. Nah, istilah terjatuh ke dalam air ini, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita, buat saya, Bapak Ibu Saudara. Apa sih maksudnya terjatuh ke dalam air? Tentu maksudnya bukan kalau hujan besar hati-hati nanti terpeleset, bukan itu. Ya, ini adalah sebuah kondisi mungkin di masa sekarang, di masa ini. Ini adalah punya makna di mana mungkin kondisi di mana kita orang percaya ada di dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan, ya. Kita mungkin berada dalam sebuah situasi yang enggak mudah. Mungkin sebagian ada di dalam sebuah situasi perjuangan di mana mengalami kondisi sakit mungkin. Ada berbagai hal yang namanya tercebur ke dalam air, tentu sesuatu yang nggak enak, ya, sesuatu yang nggak mudah, apalagi yang nggak bisa berenang kalau sampai kejebur. Mungkin gelagapan gitu ya, mencari siapa yang bisa mengulurkan tangannya. Jadi ini berbicara tentang situasi yang menakutkan. Ini mungkin berbicara sesuatu situasi yang mengejutkan, ya, sesuatu yang gak nyaman. Nah, ini dikatakan tercebur, terjatuh ke dalam air. Nah, ini menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Mungkin gak sedikit orang percaya hari-hari ini melihat kondisi dirinya mungkin seperti kondisi yang dialami Petrus, masuk ke dalam situasi yang gak mudah dan gak menyenangkan, ya. Kita juga sering dengar bahwa kita juga bersama-sama ada di dalam sebuah situasi yang nggak enak. Udah setahun lebih, Pak, bukannya mereda malah meningkat gitu ya. Nah, tapi inilah yang mungkin dikatakan kondisi seperti yang dialami Petrus, suatu kondisi yang nggak mudah, gitu. Tapi melalui pesan ini kita diingatkan, hal ini adalah bukan akhir dari segala-galanya, ya kan? Apabila kita terus mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan melihat sebetulnya banyak hal luar biasa yang Tuhan nyatakan di balik semua apa yang terjadi. Kita bisa melihat hal-hal luar biasa, proteksi, pemeliharaan, penyediaan. Mungkin masing-masing mengalami hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain, ya. Nah, sebenarnya di dalam situasi yang kita alami, yang banyak orang alami, sebetulnya kalau kita jeli, banyak hal yang lagi Tuhan ajarkan juga loh, ya. Makanya, dan kadang gini, peristiwa-peristiwa yang dialami adalah cara Tuhan membawa kita ke dalam pengenalan akan Dia lebih lagi. Makanya kalau kita lihat ayat yang ke-33, di situ dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Lewat peristiwa angin sakal yang menerpa perahu murid-murid, lewat peristiwa Petrus jatuh ke dalam air, kesimpulan dari semuanya itu kan di ayat yang paling terakhir di perikop tersebut, di situ dikatakan orang-orang yang di dalam perahu, then those who were in the boat came and worship Him, datang dan menyembah Dia, sungguh Engkau adalah anak Allah, you are truly the Son of God. Ini pengenalan ini kan didapat lewat apa? Lewat sebuah peristiwa yang gak enak terjadi terlebih dahulu, mengalami sebuah hal yang membukakan mata mereka bahwa selama ini Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Oh, ternyata ini loh, dia ini adalah anak Allah. Kita sering dengar juga kan, gak sekonyong-konyong Abraham bisa berkata Yesus adalah Jehovah Jireh. Kalau sebelumnya dia mengalami sebuah peristiwa yang gak enak, ayat anak satu-satunya Ishak itu harus dibawa ke gunung untuk dikorbankan. Tapi karena dia percaya siapa yang memberikan perintah, maka dia laksanakan juga. Nah, di situ adalah peristiwa yang luar biasa. Memang Tuhan mencegah dia untuk melakukan itu kepada Ishak. Tapi di situ dia berkata, Tuhan, Engkau sungguh Jehovah. Gunung Kau menyediakan. Kalau kita pernah mendengar kata Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, itu enggak sekonyong-konyong Tuhan berkata, Aku ini Allah yang menyembuhkan. Enggak, ini didapat di peristiwa di Keluaran, di kitab Keluaran. Ketika Musa dan rombongan bangsa Israel ke sebuah wilayah yang bernama Mara, airnya pahit di sana, dan mereka komplain sama Musa, ya kan, selalu kan gitu kan, kenapa engkau bawa kami ke sini, airnya nggak enak.
Kemudian Musa datang sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih? Mereka komplain airnya pahit. Tuhan ada kayu, lemparkan kayu ke dalam air dan air itu berubah jadi manis. Dan Tuhan berkata, Akulah Allah yang menyembuhkan. Lewat sebuah peristiwa, ada pengenalan akan Tuhan yang terjadi. Kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang mungkin seperti bayangan, seperti Petrus jatuh ke dalam air, gak enak, gelagapan, gak nyaman sama sekali. Tapi perhatikan, ada cara Tuhan lagi memperkenalkan dirinya kepada setiap pribadi, lepas pribadi daripada kita orang-orang percaya, dimana nanti ada kesimpulan, wow, betapa luar biasanya. Ada yang berkata, Tuhan Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Nisi, Engkau Jehovah Sidkenu, dan berbagai-bagai julukan Tuhan yang dahsyat. Itu kalau kita perhatikan semua berasal dari peristiwa. Dan bahkan gak sedikit orang yang berkata, Yesus Engkaulah Jehovah Rafa. Buat mereka yang ngalami, buat saudara-saudara kita yang ngalami sakit hari-hari ini, sakit baru bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini nih, tentang hal jatuhnya Petrus ke dalam air. Yang pertama, apa yang harus perlu kita perhatikan? Yang pertama, jangan mengalihkan sedikit pun pandangan kita dari Tuhan. Mau waktu sebelum jatuh ke dalam air, mau sudah jatuh ke dalam air, maupun sedang terjatuh ke dalam air, jangan alihkan sedikit pun pandangan kita dari Tuhan. Kalau kita lihat lagi baca di ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah ketika mendengar perkataan Yesus yang bilang kepada Petrus, datanglah, maka segera Petrus kan keluar dari perahu dan datang menghampiri Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Berjalan di atas air loh. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sangat gak mudah. Kalau kita bisa bayangkan sejenak peristiwa yang sedang terjadi, ini kan bukan lagi dialog di dalam ruangan. Badainya udah berhenti belum? Belum kan? Badainya berhenti kan waktu di ayat yang menjelang 2 ayat terakhir kan, di situ baru redalah. Jadi ketika Petrus berkata setengah teriak, Tuhan jika engkau, Guru jika engkau itu, suruhlah aku berjalan kepadamu. Itu kan lagi riuh, lagi angin, lagi badai, lagi ombak, mungkin sekali-sekali kena mukanya, mungkin udah setengah mau jatuh mungkin gitu ya. Suasana lagi ramai, deru gelombang, deru angin. Kalau kita mau sempat membayangkan apa yang terjadi, waduh kayaknya gak mudah. Dan lagi besar-besarnya ombak, datanglah kata Yesus. Dan luar biasanya, Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin penglihatan pun masih samar. Oh, Yesus ada di situ, aku mau datang menghampirinya. Tapi ini dilakukan oleh Petrus loh. Nah, dari hal yang luar biasa ini, yang jadi masalah adalah ketika Petrus ketika dia sedang berjalan di atas air, dia mengalihkan pandangannya. Di situ dikatakan dirasanya tiupan angin. Nanti saya akan jelaskan juga. Dulu kita pernah belajar juga ya apa yang dimaksud dengan dirasanya tiupan angin. Akhirnya dia jatuh. Ya, jadi prinsipnya adalah gini. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, sampai kapanpun, jangan kita pernah memalingkan pandangan kita kepada Tuhan. Terus arahkan pandangan kita kepadanya. Karena sedikit saja kita mengalihkan pandangan kita, fokus pandangan kita dari Tuhan, inilah yang dialami oleh Petrus. Kadang-kadang memang kita pernah dengar juga ya, bahwa kita tinggal di dalam dunia yang bising, dunia yang memberikan tawaran-tawaran yang menarik. Gak usah di luar sana, di gereja pun mungkin fokus pandangan seseorang mungkin bisa teralih ke kiri, ke kanan, lihat ke sana ke sini. Seorang anak, kita pernah dengar kisah ini juga, seorang anak pernah suatu kali bilang sama orang tuanya, aku gak mau ke gereja lagi. Di gereja banyak orang-orang yang menjelekkan satu dengan yang lain, kata si anak itu. Di gereja banyak orang main gadget, percuma mereka datang tapi mereka nggak pada dengerin khotbah katanya. Di gereja banyak orang iseng, kata si anak itu. Mulai saat ini aku nggak mau ke gereja lagi.
si ayahnya berkata, oke, sekarang gini, kenapa kamu nggak coba sekali lagi? Nanti minggu depan kamu datang lagi ya, tapi bawa air segelas isi penuh. Ya, kita pernah dengar itu ya. Lalu diapakan dengan air yang segelas penuh ini? Nah, kamu jaga supaya air itu jangan tumpah. Nah, setelah kamu coba, nah selanjutnya ya terserah kamu mau putuskan apalah. Nah, kemudian anak itu datang selanjutnya ke gereja dengan membawa segelas berisi air penuh. Tapi ya bapaknya bilang jangan tumpah. Nah, makanya si anak jaga itu air supaya jangan tumpah. Dan akhirnya singkat cerita, ya saya kan nggak akan berlama-lama di sini. Singkat cerita dia pulang dan papanya tanya, gimana, tumpah nggak? Enggak, Pak. Terus berapa orang yang ngomongin, menjelek-jelekan kamu? Aduh, aku nggak tahu ya. Aku jaga air ini supaya nggak tumpah, jadi aku nggak perhatian berapa orang. Berapa orang yang main gadget? Aku nggak lihat, Pak. Berapa orang yang iseng sama kamu? Aku nggak tahu. Aku fokus sama air ini supaya nggak tumpah. Nah, ini kan ada pesan moralnya ya Bapak Ibu. Bahwa waktu kita fokus, godaan, hal yang iseng, orang jelek-jelekin, kita nggak mudah tergoyah, terganggu, terdistraksi dengan hal seperti itu. Kalau memang kita fokus, nah ini intinya adalah gini. Mari kita fokus. Kalau kita fokus sama tujuan hidup kita, maka kita nggak akan punya waktu untuk ngurusin apa yang orang lain lakukan. Kita nggak punya waktu untuk nilai kejelekan orang kalau memang kita fokus membangun kehidupan kita. Nah, ini kan sesuatu yang dimana kita belajar Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kesibukan kita menilai orang lain, jangan sampai kita membuat kita lupa akan membangun hidup yang berkualitas di dalam diri kita. Hal yang sama, Petrus teralihkan fokusnya dari pandangan yang tertuju kepada Yesus, kemudian dia melihat hal yang lain. Saya ajak kita lihat yang di ayat 30. Ketika dia rasanya tiupan angin. Di sini kan kita lihat dirasanya. Ternyata kalau kita cek di dalam bahasa aslinya dirasanya adalah blepo. Ya kita sering dengar banget kata blepo ini. Blepo adalah pandangan mata. Si mata jasmani ini. Jadi apa maksudnya? Di dalam terjemahan Inggris pun New King James dikatakan dia melihat tiupan angin. Loh, angin kok bisa dilihat? Ternyata dimaksud dengan dirasanya tiupan angin adalah ketika dia melihat hasil daripada kerjaan itu, angin besar malam itu membuat dia gentar. Wow, ternyata dampaknya bisa sebegitu luar biasa. Jadi dia lihat, dia yang lagi berjalan fokus ke arah Yesus, tiba-tiba dia melihat, wow, akibat angin ini kok luar biasa banget. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jangan sampai fokus pandangan kita teralihkan melihat dampak dari apapun juga yang terjadi hari-hari ini. Berita-berita, gambar-gambar, sehingga menciutkan nyali, menciutkan iman, mengalihkan pandangan mata kita dari fokus kepada Tuhan pada hal yang lain. Dan ini yang bisa membuat kemudian Petrus kehilangan keseimbangan. Petrus merasa gak percaya, aku bisa berjalan di air, gak mungkin. Karena yang melihat adalah mata blepo jasmani, sehingga dia melihat dia berdiri di atas air, berjalan di atas air pun secara jasmani yang mana gak mungkin bisa berjalan di atas air. Dan akibatnya dia jatuh. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, terus fokus. Jadi satu-satunya masalah yang dialami Petrus pada waktu itu, dia mencoba berjalan di atas adalah ketika dia berhenti memandang kepada Yesus. Ada beberapa orang-orang percaya yang saya kenal Bapak Ibu Saudara, ini dalam kesempatan yang lain, kisah yang lain. Gak sedikit ya saya berjumpa dengan orang-orang yang suka cerita. Suatu pagi Pak, saya dengar suara Tuhan. Dan suara itu berkata, kamu harus datang ibadah doa pagi. Waduh, itu mah Pak, saya memutuskan untuk datang setiap hari atas dasar suara yang saya dengar itu. Nah, biasanya sih kalau ada orang cerita gitu ya saya, oke, puji Tuhan, ya puji Tuhan, nggak salah kalau memang kamu yakin kamu
suara Tuhan dan kamu berespon seperti itu, ya puji Tuhan gitu ya. Tapi bagian saya adalah kadang saya suka mengamati 1, 2 bulan, 3 bulan, kemudian bulan yang keempat, kelima sudah enggak muncul. Apa yang terjadi dengan ini Bapak Ibu Saudara? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, yang ia dengar belum tentu suara Tuhan. Mungkin yang ia dengar adalah suara hati yang emosional. Bisa. Kenapa? Suara Tuhan itu meskipun lembut, dahsyat, powerful, gak mudah dilupakan. Mungkin kalau ada di antara kita yang mungkin belum pernah dengar suara Tuhan, ya mungkin nggak tahu apa yang saya jelaskan ini. Tapi saya cuma mau sampaikan, saya sering katakan, jangankan dengar suara Tuhan berbicara dengan serentetan kalimat, dengar Tuhan ngedehem aja gitu, mungkin misalnya itu bisa bikin kita nangis loh. Yang ngerti katakan amin. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Apalagi kalau sampai Tuhan secara spesial berkata, kamu harus ibadah doa. Wow, itu gak bisa kita lupakan bagaimana kedahsyatan suaranya yang lembut menjamah hati kita dengan begitu luar biasa. Makanya waktu saya bilang waktu ibadah di awal bulan di perjamuan, di bulan yang kapan, saya kan pernah cerita suatu kali saya sempat mengalami susah hati. Waktu saya mengalami hati karena sesuatu hal ya. Kemudian saya datang sama Tuhan. Awalnya saya khawatir, saya bilang waktu itu, karena jangan sampai kesusahhatian saya menjadikan saya nggak bisa dengar suara, nggak bisa nangkep apa pesan Tuhan. Tetapi saya memutuskan, Tuhan, aku mau dengar suaramu, apa yang jadi pesanmu buat kami. Jangan bersusah hati, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Itu yang saya dengar. Dan saya katakan, sekejap itu juga susah hati saya hilang. Nah, inilah pengalaman yang kalau kita dengar peristiwa ini, jangan kita menyaksikan benar gitu Pak Ishak langsung hilang susah hatinya. Enggak, alami. Lebih baik daripada mempertanyakan, mendingan ngecek firman, apakah Tuhan gak mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Karena semua peristiwa yang kita alami bersama Tuhan itu ada, harus tertera di dalam Alkitab. Dan Dia punya kuasa untuk mampu mengubahkan, dan Dia bisa menggantikan kain kabut seketika itu juga. Nah, itulah pengalaman kan yang saya bagi, betapa suara Tuhan itu luar biasa. Masa suara Tuhan gak mampu untuk menghilangkan duka cita atau susah hati? Oh, Dia punya kuasa luar biasa. Itu yang membuat hati kita terus berbunga-bunga. Nah, jadi kalau kembali lagi kemungkinan pertama, jangan-jangan bukan suara Tuhan. Tapi yang kedua, mungkin suara Tuhan. Tapi fokus pandangan orang itu sudah gak tertuju lagi kepada Tuhan. Dia menganggap ada hal yang jauh lebih penting daripada perkataan Tuhan. Karena buat saya, kalau sampai orang mendengar seperti yang dia ceritakan, itu akan membekas. Dan itu akan bukan cuma sekedar membekas, tetapi itu yang membuat rasanya gak mungkin untuk enggak melakukannya. Jadi apa yang ada dua hal minimal yang harus kita lakukan. Ini masih poin 1 ya. Jadi artinya gini, jangan padamkan kasih kita sama Tuhan. Makanya beberapa waktu yang lalu kita dengar pesan tentang mempelai yang merindukan. Si mempelai wanita merindukan mempelai pria. Artinya inilah masa kita bangkitkan cinta kita. Karena buat Tuhan, sang mempelai itu, cinta di kita kepada Dia itu berasa banget. Makanya kan peristiwa jemaat Efesus yang udah kehilangan cinta yang mula-mula itu kerasa banget. Makanya Yesus di Wahyu 2 itu bilang, oh, jatuh terlalu dalam. Kayak hubungan, kata dia di
di dalam istilah sehari-harinya kayak jalin hubungan, tapi udah nggak ada getaran cinta, dan Tuhan tahu banget gitu. Oleh sebab itu, yang pertama adalah jangan padamkan cinta. Yang kedua, terus fokus sama tujuan kerajaan surga masuk. Apa sih yang membuat Yesus bisa menyelesaikan seluruh rangkaian dari sejak Ia turun ke dunia sampai selesai mati di kayu salib? Dia fokus sama tujuan. Makanya nggak heran kan di akhir ketika menjelang mati dia bilang selesai, sudah selesai. Dia fokus sama tujuan. Mata Yesus terus tertuju kepada Bapa pada waktu posisinya sebagai manusia, di mana Ia melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau kita dengar pesan Tuhan beberapa waktu yang lalu, kita adalah pendatang dan perantau, nggak lama di sini. Fokus sama tujuan. Nah, ini membuat kita terus terarah. Nah, makanya gak heran kan kenapa pelayanan Yesus begitu dahsyat. Sedangkan Yesus mengaku di dalam Yohanes 5 ayat 19, "Aku tuh bukan siapa-siapa. Aku ini gak mampu melakukan apa-apa," kata Yesus. Tetapi yang kita lihat betapa dahsyat perbuatannya. Karena ternyata gini, dia mengerjakan apa yang Bapa suruh dia kerjakan. Dan sini ada yang muncul ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri." Yesus bilang, sebetulnya dia nggak bisa melakukan apa-apa dari dirinya jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Betapa Yesus terus tertuju. Dia berkata-kata karena aku mendengar Bapa berkata-kata, aku melakukan karena aku melihat Bapa melakukan. Ini kan bukti bahwa dia terus fokus. Makanya ini juga pelajaran buat saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita fokus dengan apa yang Tuhan suruh kita lakukan, maka lihat hal yang luar biasa sesungguhnya, hari lepas hari. Kalau kita terus tertuju menunjukkan pandangan mata kita, maka waktu kita fokus, maka apa yang kita lakukan? Kita menanti-nantikan apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Nah, kita rindu terus hari lepas hari apa yang Tuhan mau singkatkan buat aku, buat kita semua. Oke, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi yang pertama, jangan mengalihkan sedikit itu pandangan kita dari Tuhan. Sedikit, terus mengalihkan pandangannya, maka dia jatuh ke dalam air. Yang kedua, jangan puas dengan posisi iman kita hari ini. Kita sering belajar bahwa iman kan punya levelnya, dari tidak beriman, sedikit beriman, iman yang besar, iman yang luar biasa, iman yang penuh, ya. Meskipun dari bagian iman besar, iman luar biasa, iman yang penuh itu saya nggak bermaksud jadi satu level, itu dalam satu kelompok yang sama. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di awal saya sempat sebutkan tadi ya, Yesus gak marahin Petrus karena gak memiliki iman, tapi dia menyayangkan. Kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu bimbang? Kenapa imanmu kecil? Kenapa engkau kurang beriman? Oh, you of little faith. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya gini, bukannya Petrus gak beriman, dia beriman. Buktinya dia percaya waktu dia dengar perkataan Yesus, datanglah. Nah, karena ada iman, karena ada percaya akan perkataan Tuhan, dia keluar dari perahu dan berjalan menuju ke tempat di mana Yesus berada. Ini membuktikan bahwa dia punya iman loh. Meskipun kemudian di tengah jalan dia terjatuh, tetapi hal di mana dia keluar dan berjalan ke arah Yesus itu kan luar biasa, membuktikan dia punya iman. Nah, tindakan Petrus yang berani keluar dari perahu dan berjalan di atas air ini menarik perhatian Yesus dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Nih, pada kemana murid-murid yang lain? Kira-kira murid-murid yang lain pada di mana? Kan ada di dalam perahu. Ngapain? Gak ngapa-ngapain. Mungkin sih pakai gayung kali, ada yang ngeluarin air seperti itu. Tetapi mereka semua ada di dalam perahu. Mereka bersembunyi istilahnya di dalam perahu. Petruslah yang berani keluar dan berjalan ke arah Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat gini Bapak Ibu Saudara, bahwa iman yang dimiliki seseorang
akan berjalan bersama seiring dengan peristiwa-peristiwa yang akan menyertainya. Jadi ternyata apa gunanya sih Pak iman? Iman akan menuntun kita, membawa kita untuk melihat hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan. Dan mata uangnya istilahnya nih adalah iman. Kalau kita mau ke Singapura, kita tukar rupiah kita dengan mata uang Singapura, dolar Singapura. Kalau kita mau berjalan bersama Yesus, mata uangnya adalah iman. Dan iman itu akan menuntun. Semakin kita bangun iman kita, semakin level iman kita semakin naik. Kita akan terus dibawa untuk melihat hal yang semakin luar biasa Tuhan nyatakan. Karena bahasanya cuma pakai bahasa iman. Kalau cuma puas dengan iman yang ada, maka hal-hal yang biasa pula yang akan sepadan dengan iman yang kita miliki itu. Misalnya gini, ke si murid-murid yang lain dengan modal iman yang nol, dengan modal iman yang mereka miliki, mereka hanya bisa mengalami sebuah pengalaman bagaimana bersembunyi di dalam perahu. Saudara nangkap ini? Gak beda dengan peristiwa yang juga dialami oleh orang-orang umum. Tapi beda kan ketika Petrus beriman, meskipun imannya masih ukuran kurang beriman, tapi dia dibawa ke sebuah level di mana dia keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Wow, bayangkan, gak pernah ada orang berjalan di atas air kan selain Yesus. Orang kedua adalah Petrus gitu. Di sini kita bisa melihat perbedaan ukuran iman. Yang satu sebagian hanya bisa kumpul-kumpul di dalam perahu dan orang lain juga bisa gitu kan. Tapi beda dengan iman yang berbeda dibandingkan yang lain. Mampu berjalan di atas air, hanya gini sayangnya kurang besar. Mengapa engkau kurang percaya sehingga waktu dia berjalan di atas air dia kurang cukup mampu bisa sampai ke tujuan yang dimaksud Yesus. Oleh sebab ini Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun iman kita, karena iman itu akan menuntun kepada peristiwa demi peristiwa yang luar biasa. Oke, contohnya Abraham aja kan. Perjalanan Abraham dari tahap demi tahap kan. Kalau kita perhatikan, semua melibatkan iman. Waktu dia dijanjikan anak, situ dia tetap percaya sekalipun fakta udah sangat gak mungkin bisa punya anak. Tetapi imannya ya yang menuntun dia untuk suatu hari Sarah hamil dan melahirkan seorang keturunan baginya. Dan peristiwa selanjutnya terus kalau kita lihat semua melibatkan satu mata uang istilahnya ya, yaitu iman. Dan bertumbuhnya iman pada kehidupan seseorang akan membawa orang itu untuk melihat hal lebih besar lagi, hal lebih besar lagi. Kalau ditanya orang percaya, siapa yang ingin mengalami hal supranatural dari Tuhan? Saya percaya semua orang percaya akan berkata mau. Tapi harus punya mata uang yang namanya iman. Karena untuk melihat, untuk masuk, untuk mengalami perkara supranatural, bahasanya harus sama, iman. Nah kalau kita puas dengan iman hari ini, ya udah pengalaman hari ini yang akan kita alami. Beda kalau kita bangun lebih lagi dan kita akan dibawa untuk melihat hal yang lebih luar biasa lagi. Jadi berimannya Petrus telah membuat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan rekan-rekan murid yang lain. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kondisi yang terjadi, kalau dikatakan istilah seperti gelombang laut, gelombangnya tinggi. Tapi apa yang membuat kita mampu berjalan di atas gelombang? Iman. Jadi apabila orang percaya di tengah besarnya peningkatan, ya gelombangnya nih, gelombang yang terjadi ini meningkat kan? Seiring dengan meningkatnya gelombang yang terjadi, kalau orang percaya nggak ikut meningkatkan posisi imannya, sulit untuk bisa berjalan mengatasi gelombang yang terjadi. Jadi kondisi dunia aja berubah menjadi semakin meningkat. Cuman meningkatnya di situ kan meningkat semakin jelek ya. Tetapi ini maksudnya gelombangnya aja kok bisa tinggi.
kenapa imannya kita segitu-gitu aja gitu masuk. Tapi mari kita jangan puas dengan iman kita hari ini, kita bangun lagi gitu ya. Karena masalahnya pun semakin besar yang kita lihat dan kita hadapi. Makanya ingat ya, sebagai penutup, kisah Yairus waktu dia datang sama Yesus karena anaknya umur 12 sakit hampir mati. Maka dia datang kepada Yesus, minta supaya Yesus datang menumpangkan tangan atasnya supaya anaknya sembuh. Dan Yesus berkata, mari kita datang ke rumahmu. Hanya di tengah perjalanan sempat tersita waktu perjalanan mereka dengan peristiwa 12 tahun sakit pendarahan. Singkat cerita, setelah selesai ya peristiwa perempuan 12, sembuhnya perempuan 12 tahun pendarahan, mereka melanjutkan perjalanannya, entah berapa lama tuh itu tersita waktu perjalanan mereka yang seharusnya udah tiba. Nah, di tengah perjalanan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus, kan ada orang dari rumah Yairus yang kasih tahu, udah jangan menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Saya bisa membayangkan betapa terpukulnya Yairus. Ini sih gara-gara perempuan itu. Jadi mati lah. Tapi apa yang Yesus katakan? Takut, percaya saja. Nah, kata percaya saja itu diambil dari kata pisteu, yang artinya tetap komit untuk beriman. Jangan turun kepercayaanmu, tapi yuk bangkitkan kepercayaanmu. Karena apa? Yesus lagi mau ngajak Yairus untuk masuk ke dalam sebuah peristiwa yang lebih dahsyat tentang seorang anak yang mati dibangkitkan. Dan untuk masuk ke wilayah itu, imannya itu harus terus berkobar, nggak boleh padam. Makanya waktu Yesus mau melanjutkan perjalanan, 12 murid, kamu kepada 9 orang itu, kamu diam, nggak usah. Petrus, Yakobus, Yohanes, ikut aku. Kenapa? Untuk terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, dibutuhkan keterlibatan orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Hari-hari ini kita butuh mujizat. Hari-hari ini kita butuh perkara-perkara supranatural. Tapi jangan membuat keinginan kita tidak diimbangi dengan turut membangun iman kita. Karena iman adalah bahasa mata uangnya untuk kita masuk dalam perkara-perkara yang supranatural. Oke, kita tutup aja Bapak Ibu Saudara, di tengah deru gelombang yang sedang berlangsung hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari jangan kita alihkan fokus pandangan kita mudah teralihkan oleh apapun yang ada di sekeliling kita, ya. Karena yang namanya sekeliling itu, peristiwa yang terjadi itu akan terus, dunia akan terus menawarkan berbagai banyak hal. Jangan alihkan fokus pandangan kita sama Yesus, ya. Tetap arahkan pada Tuhan dan apa yang Tuhan sedang lakukan dan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Jangan percayalah bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang kita sampai sekarang belum apa-apa. Ada hal-hal yang besar di depan sana yang Tuhan janjikan. Itulah sebabnya Tuhan utus kita ke dunia untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Nah, untuk masuk ke hal-hal yang lebih luar biasa itu dibutuhkan apa? Iman yang bertumbuh secara aktif. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan.